Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjagai kami, karena Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Ketika kita melihat sebuah pohon atau tanaman yang begitu indah daun-daunnya, bunganya juga begitu bagus, serta buahnya begitu lebat, yang terlintas dalam pikiran kita adalah akarnya yang begitu bagus sehingga dapat menyerap air dan pupuk tanah. Kalau akar sebuah pohon begitu bagus dapat menyerap air dan pupuk tanah, pohon itu akan sulit tumbang ataupun roboh. Dan sebaliknya, kalau akar pohon itu tidak bagus, akibatnya sangat fatal, bisa membuat pohon itu tumbang ataupun roboh. Nah, yang terbaik adalah pohonnya bagus karena akarnya bagus juga. Yang terbaik adalah pohonnya bagus karena akarnya bagus juga. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita supaya kita berakar dalam Kristus. Karena ketika seseorang pengikut Kristus dalam dunia ini berakar dalam Kristus, yang dapat kita lihat semua tindakan dan perbuatannya selalu berorientasi dengan Kristus Yesus. Di zaman yang canggih ini, yang dikatakan orang industri 4.0, tidak heran pohon atau tanaman bisa hidup dari akar yang lain. Dengan kata lain, seseorang bisa terdaftar di gereja A, tapi bertumbuh di gereja B. Administrasinya dan segala tanggung jawabnya sebagai jemaat ditanggung-jawabi dan dibayar dengan senang hati. Yang terbaik adalah ketika terdaftar di gereja A, sebaiknya kita mengembangkan segala bentuk pelayanan di gereja A, bukan pergi ke gereja lain. Dan kalaupun kita pergi ke gereja lain, sebaiknya itu jajan. Dan dengan gentleman kita harus mengurus surat pindah. Rasul Paulus mengingatkan, pengikut Kristus
sebaiknya berakal dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika seseorang berakar dalam Kristus, dia yakin dan percaya orang tersebut tidak akan mudah goyah atau dikalahkan oleh dunia atau yang ada di dalamnya. Karena Paulus tahu orang yang berakal dalam Kristus, dia juga telah dibangun dalam Kristus. Ketika orang sudah berakar dan dibangun dalam Kristus, jadi ketika menghadapi persoalan, imannya semakin teguh. Karena dia punya pemahaman yang baru, yaitu dengan menghadapi banyak persoalan dan penderitaan, hidupnya akan bersyukur. Karena dengan adanya persoalan tersebut akan membuat imannya semakin teguh, bukan mengakibatkan dia semakin jauh dari Allah. Dengan iman yang kita miliki, kita diajak supaya mampu mensyukuri apa yang terjadi, karena apapun yang kejadiannya itu adalah hal yang sudah pernah terjadi, dan hal itu harus kita sikapi dengan arif. Dengan iman yang kita miliki, kita diajak supaya mampu mensyukuri apa yang terjadi, karena apapun kejadiannya itu adalah hal yang sudah pernah terjadi, dan hal itu harus kita sikapi dengan arif. Ketika iman kita sudah berakar dalam Kristus Yesus, kita akan bersukacita untuk menghadapi seluruh pencobaan yang menimpa kita. Hati kita selalu bersyukur akan pencobaan tadi. Ketika kita sudah berakar dalam Kristus Yesus, pengajarannya juga mengajari kita supaya selalu bersyukur akan menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, marilah kita berakar dalam Dia, supaya kita dapat bersukacita dalam hidup ketika kita menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Untuk itu, marilah kita berakar dalam Dia, supaya kita dapat bersukacita dalam hidup ketika kita menghadapi banyak tantangan dan persoalan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang sudah kami dengar di hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami selalu berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Sebesar apapun, seberat apapun persoalan atau penderitaan atau masalah yang kami hadapi, karena kami sudah berakar dan bertumbuh dalam Kristus, semuanya itu akan kami syukuri, karena Kristus ada di antara kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini, berkati seluruh pekerjaan mereka, berkati seluruh lingkungan mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka, aktivitas mereka, supaya mereka tetap bersyukur, karena Tuhan selalu memberkati jemaat-Mu ini dalam hal kesehariannya, dalam hal pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita melaksanakan aktivitas kita
masing-masing. Salam sehat, Horas.